Karena yang dilihat, gila yang dibikin sama display ngeri juga mungkin kali ya. Padahal mas sebenarnya enggak juga kan. Ya, karena tadi gue bilang mau gede mau kecil buat kita excitementnya keseruannya itu tetap ya itu yang kita cari gitu loh. Nggak bisa sih gue nggak akan naif bilang gue nggak butuh duit semua gue kerjain, enggak. Butuh duit gue. Betul, karena ada tim-tim yang bilang itu. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah subscribe dan juga follow. Ada di Instagramnya Mecur.idn dan juga ada di YouTube-nya Mecur Indonesia gitu. Nah, hari ini gue kedatangan kolega yang menarik. Dan ini salah satu kolega yang kalau gue lihat di beberapa event, ini justru man behind-nya gitu. Dari orang-orang yang ada di balik event-event besar, ada kolega ini. Dan detailnya kolega ini tuh sebenarnya ngerjain apa aja. Dan di beberapa ada project dari mungkin kita sebutnya studio facial, itu seperti apa studio facial itu, lalu juga berkarya secara pribadi juga. Nah mungkin kalau teman-teman, kalau kolega juga misalnya sempat datang ke Art Jakarta yang tahun lalu ada misalnya Art Jakarta Garden, itu ada satu instalasi yang menarik, kayak mungkin kalau teman-teman ngelihat ada satu bak gitu ya, yang isinya kayak tengkorak lagi baca buku atau melihat buku, lalu terlihat tetesan kayak anggur atau darah kah itu. Nah detailnya seperti apa, kita akan bertanya dengan Mas Sigit D. Pratama. Terima kasih ya Mas Sigit ya. Halo, Dom. Akhirnya bisa hadir di sini. Yes, terima kasih udah ngundang. Iya, karena sebenarnya dari beberapa video yang mungkin Art Jakarta pernah tampilkan, Mas Sigit ini ada penjelasan karyanya. Nah, gue coba deh mungkin karena kalau video Art Jakarta itu lebih ngepek lagi, nah gue mau coba panjangin di sini tentang kekaryaan tadi Mas, tapi sebelum kita ngomongin Art Jakarta atau kekaryaanmu ada di Art Jakarta, gue mau coba tarik ke belakang. Karena yang gue tahu secara nama, Sigit D. Pratama ini adalah bisa dilihat dari beberapa informasi, mempunyai studio spasial dengan nama Display. Display Studio, yes. Nah mungkin berangkatnya adalah sedikit tentang bagaimana sih untuk akhirnya ini merunning si studio Display ini gitu. Oh oke, sejarah awal banget itu. Iya, boleh kita makein dulu gitu, bridging dulu, santai. Panjang banget tapi karena kita lagi take ini di 2026, Display itu berarti sekarang adalah tahun ke-11. Oh 11 tahun. Tahun ke-11 kita Oke. gitu. Dan November tahun 2025 adalah tahun ke-10 kita. Persis 10 tahun. Jadi Display sendiri awalnya tuh karena gua juga berpameran gitu, pameran foto, dan gua merasa gue pribadi ngerasa kayak, kok masih miring, kok nggak bener-bener, kok jaraknya nggak konsisten dan segala macam gitu. Itu hal-hal teknis lah ya terkait pameran. Akhirnya gue mencoba untuk membentuk satu tim gitu untuk membantu gue gitu untuk bikin pameran gue sendiri. And then itu masih belum terbentuk tuh displaynya tuh. Cuman orang-orangnya gue udah kayak, gue udah nyaman nih sama si Moko gitu. Moko salah satu yang paling awal, dia head of art handler kita gitu. Terus ya udahlah, tapi kan saat itu kayak ya gue juga pameran bukan yang seminggu sekali pameran gitu. Oke. Iya, setahun 3 kali doang, jadi kayak nggak mungkin juga manggil terus-terusan kan, ngapain gitu. Sampai akhirnya temen gue, gue sebutin namanya Aam dan Ebe, dia dari kawan-kawan media. Waktu itu dia masih sering bikin acara dan dia bikin lah acaranya, namanya ada Rekoleksi Memori. Oke. Pameran tentang HAM di tim. Di bulan November. That's why Display lahirnya November 2015. Karena itu perdana. Yes. Untuk kemudian gue ngumpulin banyak banget orang, itu ada teman-teman dari IKJ dan segala macam gitu, dan teman-teman handler yang sekarang bertahan di Display gitu untuk memegang pameran itu. Kebetulan pamerannya itu ada di luar ruang dan menggunakan scaffolding. Jadi teknik kesulitannya memang agak luar biasa saat itu ya. Nggak ada dinding. Jadi kita harus ngakalin gimana caranya di belakang itu harus ada support gitu untuk masang-masang karya. Ya dari situ sebenarnya. Nah dari situ kemudian saat itu gue masih jadi fotografer. Aktif. Dan banyak isu-isu humanis yang gue ambil. Jadi gue humanitarian dokumenter lah gitu. Jatuhnya ke isu-isu HAM juga. Terus ada satu titik di mana ketika lu berkarya cukup lama, gue motret dari 2007. Gitu. Dan ini kita bicara 2015 Dom. Dan 7 tahun, 8 tahun setelah lu motret dan kemudian mencoba mendevelop diri lu dari sisi fotografi,
Gue yakin kayaknya semua fotografer yang ada sekarang juga mengalami apa ya, creative block. Ya. Dimana yang kejadian sama gue adalah hari itu gue ada assignment komersial. Gue mual tuh pas buka dry box, ngeluarin memory card, nyiapin baterai, gue merasa fuck up. Oke. Sorry bahasa gue. Yes. Karena itu yang terjadi gitu ya. Itu fuck up banget. Oke. Gue mual, gue ngerasa kayak gue benci banget itu lensa-lensa yang dikumpulin bertahun-tahun ya. Lo tahu sendiri lah, lensa-lensa itu kan gak ada yang murah ya. Iya. Mual dan muak. Akhirnya gue nelfon temen gue untuk ngegantiin gitu. Oke. Terus gue berpikir kayak, kan udah kejadian tuh ya rekoleksi memori. Gue punya tim art handling gitu yang kebetulan juga terjadi itu pamerannya gitu ya. Gue gak bisa bilang itu bagus banget karya art handlingnya gitu ya. Karena masih banyak proses belajar gitu dan harus ngulik sana sini gitu kan. Tapi it happens dan terjadi dengan baik lah acaranya semuanya gitu dengan managing acaranya yang bagus gitu ya. Gue kayaknya mau fokus ke art handling gitu. Gue mau fokus untuk jadi exhibition designer. Gitu. Ada satu hal yang menarik ketika lu jadi fotografer. Lu adalah observer invisible. Lu ada dekat banget sama segala sesuatu peristiwa, segala sesuatu lokasi, segala sesuatu momen yang lu nggak apa-apa ada di situ. For instance, misalnya lu lagi motret proses sidang, gitu ya, di pengadilan. Berapa banyak sih orang yang punya keleluasaan untuk masuk ruang sidang dan mendokumentasikan, kecuali fotografer. And then yang gue alamin kemudian di balik viewfinder gue itu, gue merasa dekat banget. Gitu, kayak di film. Misalnya dalam industri film ya. Di film itu kan banyak banget departemen. Gitu, ada kamera, ada artistik, ada wardrobe, ada penyutradaraan dan segala macam gitu. Gue adalah orang yang bisa kemana aja ketika mereka lagi diskusi soal departemen mereka. Dan gue mendengar, dan gue merekam, dan memotret gitu. Dan kemudian karena ini satu hal nih Dom, buat gue bekal gue apa sih gitu, kalau ada yang nanya bekal lu apa sih gitu sampai sekarang di sini, bekal gue cuma satu, curiosity. Curiosity gue tinggi gitu. Perfeksionis? Lumayan. Karena tuh tipis tuh. Yang nyebelin adalah nyebelin tuh antara gue akan bilang diri gue perfeksionis atau rewel. Iya, karena agak sedikit kayak gimana gerah, terus kayak aduh gue gimana gitu, kayak aduh ngeganjel gitu kan, ngelihat ada yang gimana gitu. Jadi gue ngelihat hidup gue kayak saat itu ya, di kepala gue masih 20 sekian gitu. Terus dan gue ngelihat kayak gue bisa nih ngeriset hidup gue berhenti jadi fotografer. Karena gue punya experience untuk up close and personal dengan banyak sekali departemen gitu. Misalnya di film atau di dunia-dunia lain salah satunya. Terus balik lagi ke tadi, 2015 sudah ada display, kita sudah pernah bikin rekoleksi memori. Betul. Dan kenapa enggak, karena gue juga berpameran, gue mengassist teman-teman fotografer gue untuk berpameran. Gitu, ada beberapa karya, ada beberapa fotografer juga. Pameran group show ya? Group show, solo, gitu. Dan itu gue masih benar-benar jadi konsultan aja. Kayak teknik-teknik pasang, jarak dan segala macem gue ngulik sendiri gitu. Gue nggak bilang kemudian gue jadi lebih jago daripada yang udah experience saat itu, enggak. Tapi mungkin efektivitasnya gue bisa menemukan. Gitu, kayak bikin mal-malan dan segala macam gitu, banyaklah dulu tekniknya. Karena banyak proses tadi ya. Dan kemudian fotografi itu kan lu mempelajari visual ya, visual dan key element of visual. Kayak lu mencari kontras dari lensa lu. Gitu. Nah, ketika gue awal-awal megang pameran foto buat teman-teman gue atau kolega-kolega yang minta bantuan, gue mulai menyesuaikan posisi foto. Karena kemudian gue punya visual reference sebagai fotografer selama puluhan atau hampir 11 tahun, hampir 8 tahun 7 tahun lah ya, sorry. Gue punya visual reference bahwa ini panoramik, masa sebelahnya portrait gitu. Nah, di situ gue mulai menata. Gitu, exhibition design dan tata pameran, sorry, bukan tata kelola. Berawal dari keresahan berarti ya? Iya, gemes. Berawal dari gemes. Benar-benar keresahan, dan itu gemas dari karya sendiri pribadi dulu, ikut kayaknya secara artistik atau layout, display apa tuh gimana, akhirnya terinisiasi dengan adanya display ini. Berarti after dari si pameran itu namanya ada, atau sebelumnya memang jauh-jauh udah berpikir gue
udah menentukan nama display ini gitu atau gimana sebenarnya? Wah, ini lucu banget nih, jarang banget yang nanyain kenapa namanya display. Kalau filosofi dibalik namanya kenapa display itu karena gue Karena pengen display. Iya, karena gue punya pemikiran sederhana banget. Oke. Dulu zaman gue kecil disuruh baca buku pelajaran berat banget. Tapi ketika gue disuruh, kamu boleh nih baca komik sama nyokap gue gitu ya. Nyokap gue dulu soalnya tiger parenting banget. Oke. Waktunya baca komik terserah gitu. Dan gue merasa happy banget. Nah, kerjaan itu kan kayak baca buku sekolahan tersebut. Yes. Buku pelajaran yang membosankan itu kan. Iya. Nah, gue pengen bekerja dengan rasa seperti gue membaca komik. I see. Oke. Bekerja dengan rasa playful. Iya. Itu kenapa display. Dengan turunannya adalah this is our playground. Iya. Dan kita pengen ini semua playful gitu. Oh. Tapi kenapa namanya muncul? Adalah itu Project Recursive Memory. Gue lagi sebuah acara di Gudang Sarina dulu. Gudang Sarina Ecosystem lagi hidup banget lah ya. 2014 tuh, 2014. Gue lagi nonton sama temen gue si Amin ya. Mabok. Ya udah lu bantuin gue kata Am gitu. Ya udah iya oke. Nah, tapi gue butuh logo dan nama. Karena harus ada. Yes. Gitu penyelenggara gitu kan. Gue mikir ya apaan nih. Kayak kurang dari 2 menit deh. Gue display. Hah? Oke. Display kayak DISPLAY. Enggak. Itu umum kan? Itu umum gue enggak. Oke. Tapi itu yang kita lakukan. Itu yang akan gue lakukan. Gue akan mendisplay karya. Oke. Gitu. Tapi filosofinya adalah gue pengen ini jadi sebuah rasa pernah display. We are playing gitu. Iya. Tapi bekerja. Oke. Gitu balik ke situ. Jadi kesesederhana itu ya bahwa pinginnya dari semua yang kita lakukan nih berawal dari sebuah main dulu dan enjoy ya, fun gitu ya. Fun, playful. Yes. Rasanya buat kita aja dulu deh gitu ya. Buat kita aja dulu untuk datang ke venue, untuk ngelihat sebuah tempat gitu. Gitu. Nah, nyambung lagi nih misalnya nih Dom. Dulu gua itu volunteer di beberapa sanggar anak jalanan. Oke. Gue sebutin misalnya sanggar anak akar, sanggar harapan gitu. Terus kemudian gue punya pertanyaan besar. Setelah mereka yang belajar kurikulum otonom ini gitu ya, yang di luar kurikulum sekolah-sekolah pada umumnya, gue selalu bertanya kayak kemana ya gitu. Kerjanya di mana ya? Gitu. Gue ngajar visual, fotografi, videografi. Sempat ngajar bahasa Inggris sebentar gitu. Walaupun bahasa Inggris gue juga pondok. Oke. This is stable udah itu. Ya. Basic lah, oke. Nah, tapi gue ngelihat bahwa kayaknya ya yang membedakan gue dengan anak-anak jalanan yang ada di sanggar ini, itu cuma satu kata. Apa? Kesempatan. Oke. Membedakan lu sama gue. Iya. Kita berkesempatan bisa sekolah. Kita berkesempatan betul. untuk bisa kenal dengan kolega-kolega kita sekarang yang kemudian pasti banget membawa kita semua ada di sini sekarang. Iya. Mungkin yang membedakan cuma itu. Sanggar betul. ini hadir untuk memberikan kesempatan. So, gue convert. Kalau gue juga diberikan kesempatan, dipercaya untuk sama teman-teman gue mendesain pameran foto mereka. Basic katanya cuma kesempatan. Betul. Kenapa enggak? Gue juga membuka kesempatan itu. Oke. So, di display itu setengahnya tuh dari sanggar-sanggar itu. Yang kemudian mendapatkan training untuk bisa jadi art handler, kemudian juga sekolah lagi untuk bisa dapat ilmu akademiknya dan segala macam gitu sampai sekarang. Oke, berarti yang gue tangkap adalah ini sedikit penjelasan siapa aja yang bekerja di display berarti kan? Itu art handlernya. Iya, art handler merekrutnya bagaimana, terus orang-orang ini backgroundnya seperti apa. Tadi lo sebut berarti mention soal sanggar itu. Jadi kalian ini benar-benar menilai bahwa potensi anak-anak ini nih oke sebenarnya, tapi tidak ada kesempatan. Betul. Oke. Yang ngebedain kita tipis banget satu hal doang tuh. Yes, kesempatan. Betul, semua orang bener sih itu poinnya. So, pas sekolahin deh, misalnya ada satu tim gue namanya Leman. Ketika gue minta Iman gabung, Man gak apa ya gue sebut di sini. Iya. Harus disebut dong. Ketika di akhirnya gue, ya tadi balik lagi ada kesempatan untuk Man bisa nih gabung ke display, yuk mau nggak kamu? Gitu. Dia masih manggil gue Kak, karena dulu gue pengajar. Gitu. Sampai detik ini, setelah Leman bergabung hampir 6 tahun, masih manggil gue Kak. Gitu, gue lucu juga dipanggil Kak. Imut. Leman datang dengan kemeja dan ijazah TK. Ngerti nggak? Di situ tuh ijazahnya dalam map di tas dia. Yang dia bawa hanya akta dan ijazah TK. Lo tahu sekarang dia adalah asisten to technical director. Sejago itu Dom. Paham. Gue ngerasa kalau dulu Leman seangkatan gue dan di sekolahin bareng gue, itu lebih ngeri lagi tuh. Jadi artis sih. Yes. Gitu.
Oke. Gila, Iya, iya. cepet banget. Itu learning curve paling cepet, salah satu learning curve paling cepet di kantor itu Leman. Oke. Gitu. Balik lagi, dia punya yang gue juga punya, curiosity. Oke. Rasa penasaran yang gede. Berarti lu Gitu. punya tes juga untuk scouting ya? Nih orang berpotensi dari karakter ini nih, ini tuh tahu tuh ya? Suka lagi gue. Jadi lu apa ya, mungkin kalau kita melihat nih kayak, nih potensi nih anak nih gitu, lu kelihat gitu ya berarti ya dari kan di Sanggar pasti banyak dong anak dong, nggak mungkin lu semuanya ajak, bukan Enggak. berarti ya istilahnya mengkurasi ya dari Mm-mm. segi misalnya, oh ini keterampilannya ini oke gitu. Nah itu caranya bagaimana ya melihatnya? Karena Yang sering bekerja. paling pertama sebenarnya gini, gue karena pegangannya sama kesempatan tadi, gue nggak selalu mencari background yang matang. Oke. Karena kemudian kalau matang ya ngapain? Gue hire aja open requirements. Minimal pengalaman 3 tahun, minimal pengalaman 5 tahun gitu kan ya. Yes. Nah, yang gue mau adalah orang yang mau belajar. Oke. Jadi kalau gue ngeliat ada niat belajar di dia, ada etos, ada dedikasi dan ada konsistensi, Ya. gue akan approach. Gue yang approach. Oke. Lo mau gak gabung sama gue? Oke. Mau seberandal-berandalnya Marco, ini ada tim gue yang berandal banget. Oke. Yang sekujur badannya tinta doang dan Oke, dan emang dulunya tukang kelahi banget gitu ya. Udah beberapa kali dibui gitu. Oke. Sekolah juga tuh. Sekolah tuh. Lebih panjang lagi. Iya benar. Oke. Sekarang tuh udah jadi technical director juga. Oh, oke. Jadi lu Gitu. bener-bener ini ya, mencoba mencetak yang teman-teman ada di dalam ini, lu punya potensi, lu gali terus, lu gas terus gitu ya jadi ya? Nah, Oke. gue ada yang menarik nih dong. Ya. Gue nggak ngelihat bahwa gue nurturing. Gue ngelihatnya gue tumbuh bareng, gue growing. Gue growing, dia growing. Ya. Ini nyambung. Equal gitu ya? Equal. Oke. Ini nyambung ke era COVID. Gue dengan bangganya gue nggak akan bilang project apa gitu paling gede yang pernah lu pegang dan segala macam. Gue cuman bilang bangga ketika COVID gue nggak nge-reduce orang, gue nggak ngurangin gaji, gue masih ngasih THR walaupun cuma 50% gitu. Walaupun gue harus jual aset-aset gue juga. Iya. Gitu. Itu kebanggaan gue, itu capaian buat gue. Ya. Kenapa? Karena sebagai business owner, kayaknya ninggalin kapal tuh hal paling mudah. Ketika kapalnya mau sinking, terutama dalam kondisi global seperti COVID ya. Iya. Ya gue simpan semua aset gue lah. Karena saat itu COVID kita nggak tahu kapan ujungnya kan. Betul nggak ada. Tentatif Gitu. banget ya. Cuman gue ngelihat mereka itu adalah boleh nggak ngelihatnya kita dari bottom up. Gue nggak akan ada sebagai Sigit ya Pratama yang dikenal sekarang tanpa support dari mereka. Ya betul. Gitu, bukan mereka bergantung ke gue sebenarnya. Ya. Ini sama-sama aja. Gue mungkin punya idenya, gue mungkin punya curiosity untuk ngerespon ruangnya. Tapi kalau nggak ada tim gue yang jungkir balik ngewujudin ide gue, percuma ide itu akan. Ya betul. Ide tuh nggak pernah bisa benar-benar dibukukan sampai dia terjadi. Oke. Paham. Karena memang konsep dari si Display juga tim kerjasama ibaratnya. Betul. Oke. Itu sih, itu bagian art handlingnya. Yes. Yang kemudian setelah berkembang dan kemudian kita punya ya syukurnya ada job-job yang terus mengalir, dikasih kesempatan sama teman-teman juga gitu ya. Gue expand menjadi display studio. Oke. Sekitar 2 tahun setelah lahir, jadi 2017 lah. Oh jadi memang basic lahirnya fokus dulu art handling. 2 tahun berjalan mencoba fokus ke studio. Tadi exhibition design ya, exhibition design and art handling. Oke. Tapi exhibition design only. Gitu. Nah, ketika bicara ranah desain dan kemudian jobnya makin masuk dan dipercaya untuk mengelola tata pamerannya gitu, tata visual dan tata ruangnya, gue kayaknya butuh tim. Karena sebelumnya tim gue art handling semua nih, art handler semua nih. Yang masuk bukalah gue open hire dari tim-tim yang emang sekolah desain, arsitektur, interior dan segala macam gitu, sehingga akhirnya menjadi studio perlahan ya. Yes. Sampai sekarang ke 2026 ya Display Studio adalah tim desain gitu. Yes. Termasuk desain grafis. Oke, jadi sekarang udah lebih matang lagi karena sudah ada bagian-bagian divisi orangnya yang tidak lengkap di situ ya. Art handling ada divisinya, studio desain ada lagi gitu. Sekarang growing lah dong ya. Yes. Kalau matang gue takut bentar lagi gosong. Oke. Sekarang masih tumbuh. Benar. Oke. Karena masih banyak yang masih kalian mau coba achieve ya gitu ya. Oke. Wah, nggak ada habisnya sih Dom ya. Ada satu hal yang menarik sekarang. Kalau kita lompat ke zaman sekarang gitu ya Dom ya. Yang paling susah untuk ditemukan adalah excitement kita. Ketika kita ngedesain ruang karena pertama kan kalau di display itu kita punya beberapa value ya. Salah satunya adalah client value.
tapi ada juga studio value Oke. gitu. Jadi kita ketemuin di tengah lah, karena klien ini kemudian punya isu soal branding dan harus Iya. dikenal dan segala macam Iya. gitu. Tapi studio value kan punya objektif atau design thinking yang harus kita keluarkan juga gitu loh. Yes. Kasarnya ya kita bukan cuma tukang gambar gitu Iya, kan. betul. Gitu. Nah, eh dari project ke project, tahun ke tahun, kalau ada yang repetitif buat kita itu kayak aduh kan udah pernah gitu ya. Oke. Padahal kliennya beda. Ya, paham. Sebenarnya kita ajuin ide yang sama ke klien yang berbeda, bisa jadi itu sesuatu Itu yang yang menarik buat menarik mereka. gitu. Betul. Tapi buat kalian kayak Buat ini kita, lagi nah itu, ya. sedangkan Ya. namanya aja display gitu kan. Yes. Kita emang pengen tadi kayak merasa dikasih waktu membaca komik di saat harus bekerja gitu. Paham. Tapi tetap kerja gitu kan. Yes. Nah, itu yang paling susah dilawan. Wah, Hmm. gelisah banget kayak yang kok gue nggak serk ya, kok gue belum Hmm. ini ya gitu. Terutama lagi ke display sendiri. Kenapa kita namanya Spatial Design Studio? Karena kita kebanyakan megang project-project temporer. Oke. Seperti pameran, activation, brand activation untuk merespon ruang-ruang dan selalu site specific. Display itu 95% site specific. Ada beberapa yang kemudian modular bisa dipakai ulang. Oke. Gitu dan segala macam, tapi kita justru suka dengan segala sesuatu yang site specific, kayak ruangan ini kalau mau direspon itu kan site specific ya. Kita bisa ngelihat environmentnya seperti apa sih, kalau tuh tirai dibuka, tuh kaca dilihat, luarnya pohonnya seperti apa sih? Oh, oke. Gimana Perspektif yang lain ya, gimana POV. supaya mereka bisa berkomunikasi nih? Oke. Gitu. Gimana kalau ruangan ini ya jangan tiba-tiba dipaksain dia adalah I don't know mid century gitu, sedangkan di luar sana sangat tropical. Gitu. Oke, Itu oke. maksud gue bisa jadi nggak nyambung gitu kan. Nah, itu kenapa display selalu datang untuk ngukur manual dan segala macam gitu. Karena semua dari awal sudah dipersiapin ya, ukuran dulu detailnya seperti apa. Oke. Nah, dengan value-value itu yang kita pengen gitu ya, value display yang tetap excited atas setiap project. Jadi kita tuh nggak bisa bener-bener display, nggak pernah bener-bener ngebedain project kecil atau besar dari nominal, dari angka, nggak bisa. Oke, semuanya di equal sama aja nih semuanya ya. Oke. Karena excitement-nya. Iya. Ini kemarin gitu abis ngedesain festival musik, minggu depannya atau 2 bulan kemudian ada booth 3x3, kita tetap seneng. Oke, paham. Bukan seneng karena ada kerjaannya, tapi seneng karena ada kesempatan untuk bermain-main tersebut gitu loh, dengan ruang. Gitu loh. Kemudian kita bicara sesuatu yang ephemeral, sesuatu yang temporer. Nah, di hal-hal yang temporer, lu nggak punya batasan. Oke. Lu mau nekat pakai, jadi gue material yang nggak mungkin ada di outdoor, tapi karena acaranya cuma 2 hari, lu paksain aja tuh jadi tuh dinding tuh, jadi tuh pakai bunga-bunga yang dibikin dari kertas bisa. Kalau permanen kemudian jadi isu, sebulan aja udah selesai tuh, habis tuh kertas. Iya. Karena kita main di ranah-ranah temporer itulah, itu rasanya tuh limitless gitu. Possibilities. Rasanya apapun yang mau kita bikin, gini deh, tiba-tiba ada yang datang, gue pengen banget sih ada air terjun tuh di tengah-tengah ruang, bisa karena temporer. Oke. Kita kan nggak perlu mikirin dampak panjangnya sebenarnya. Oke. Gitu. Itu sih kenapa display itu menyenangkan banget buat gue sekarang sampai sekarang ya gitu. Yes. Setelah melewati tadi gue bilang di fotografi, kemudian gue ketemu kreatif blognya yang gue muak dan mual. Di display gue belum ketemu nih karena sampai hari ini belum ya. ada lah capek-capeknya pasti ya. Kerja nggak capek bullshit ya. Oke. Tapi kan lu masih ada sisi di mana ini gue mau explore, mau coba ini, mau coba itu yang hal menariknya. Masih. Dan kebetulan industrinya juga berkembang ya. Material juga terus berubah. Bener. Dan gue suka banget tiap kali ada tim art handler baru nih di mana gitu ya. Di Jakarta ada bikin sebuah kolektif bikin art handling baru. Oh, gue seneng banget. Seneng. Kenapa? Itu salah satu indikator bahwa industrinya hidup. Yes. Berarti gue nggak salah pilih jalan. Iya benar, jalurnya udah bener nih. Nah, kalau misalnya display ada rekanan kita juga serum gitu ya, terus-terusan menjadi hanya display dan serum sampai entah kapan, itu nggak sehat. Karena berarti industrinya berhenti di situ, berhenti di display dan serum. Oke, benar. Nggak butuh pemain lain, dan kalau ada pemain lain itu berarti industrinya sehat. Oke, benar sih, benar. Semakin banyak semakin bagus. Artinya banyak marketnya ada nih. Betul. Yes. Betul. Dan kebetulan mungkin ada beberapa pihak yang udah cukup lama gitu ya. Artinya kan akan ada perbaikan. Iya. Yang muda kan mempelajari kesalahan kita dong, yang udah lama. Oh, display waktu tahun 2017 pernah bikin ini yang salah gitu ya. Nah, itu jadi satu
apa ya, bekal untuk belajar. Ya koreksi dari mereka gitu ya. Oke nih Betul, ada yang kurang di sini nih kita mau betul. yes. Lah Paham. saat kita dan Ya, Serum sama-sama ya, bareng gitu ya, yes. ya kita nggak punya role model nih Oke. untuk belajar gitu Oke, ya. oke. Jadi saling 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 ngingetin aja gitu. Iya, Tapi kalau iya. kita harap sih nanti next ada lagi nih studio-studio lain atau art handling ya gitu ya. Kalau bukan studio banyak lah ya. Art handling lain gitu. Ya Iya. gue harap sih mereka bisa mempelajari portfolio kita semua lah. Oke, paham. Gitu. Karena kalau dilihat ya dari mungkin dari portfolionya, lalu misal aktivitas apa yang sudah dilakukan sama Mas Sigit dan juga tim display ini, itu ada festival musik Joyland ya. Joyland Pernah Fest ya, juga. Ferry. Lalu juga ada pastinya Art Jakarta terlibat juga ya. Art Entah Jakarta. individunya, nanti kita ngomong individunya, tapi kalau displaynya itu juga terlibat. Nah, sebenarnya kalau untuk mungkin ada yang dengar di sini lalu punya ide dan mau merealisasikan dan mau berkolaborasi dengan display ini tuh sistemnya bagaimana sih Mas melihat intinya kolaborasi kerjasamanya? Oke, di sekarang ya, Ah, dulu mungkin sampai 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun awal tuh ah, kita hanya menerima objektif gitu. oke. Nah, dan bisa jadi udah kebentuk di kepala ya dengan Hmm, referensi dan segala hmm, macam. Nah, kalau sekarang seringnya kliennya kayak, "Gua apain ya?" hmm, Gitu. oke. Gue tuh cuman pengen brand gua atau acara gua nyaman buat siapa ya, buat orang pacaran gitu, tapi Contoh juga kita Joyland deh. oke, nyaman Kita buat keluarga iya, gitu, heeh. keluarga tuh kan beda lagi tuh Mhm, festival buat keluarga beda tuh. mhm. Oke. Nah kalau Ferry, Lintang gitu di Plangsong Yes. tuh emang dari awal mereka bikin family friendly banget gitu ya, Betul. iya family friendly bahasanya. Yes, bawa anak kecil juga seru ya Heeh, kan, jadi kayak piknik jadinya benar. turunan materialnya juga harus yang safe kan gitu. Ya, Nah itu hal-hal seperti itu dan sekarang kalau misalnya ada teman-teman mau bikin festival dan ini sering terjadi kok ya. gitu. Feel free banget karena Contact Display itu ada di websitenya, ada di Hmm. Instagramnya dan segala macam. Consult itu free. Mereka itu mungkin segan kali ya? Gak ngerti gue, gak ngerti. Atau minder atau gimana karena yang dilihat, gila yang dibikin sama display ngeri juga mungkin kali ya. Padahal Mas sebenarnya enggak juga kan Ya, karena tadi gue bilang mau Yes, gede mau ya, kecil buat kita ya, excitementnya keseruan itu tetap ya, ya itu yang kita cari gitu loh. ya, ya, ya. Nggak bisa sih gue nggak akan naif bilang gue nggak butuh duit semua gue kerjain enggak butuh duit gue. Betul, karena ada tim-tim yang bilang itu. Cuman maksudnya excitement itu tetap harus hidup. Oke. Kalau enggak gue cuman bakal ya kenapa gue memutuskan bikin display atau gitu dari dulu aja gue masuk perusahaan gede. Benar, Enggak sih. benar. Tapi nggak fun tapi. Itu deh. Nggak tahu belum pernah lagi dong. Belum pernah ya? Belum pernah lagi gue. Coba deh sama pemerintah deh. Oke. Nah, silakan kontaknya ada di bawah sini. Ada di Instagramnya gitu. Oke, berarti dari segi mau bikin apa tuh semua konsultasi dulu dan kebanyakan mereka akan menjadi tank juga ya sama kaliannya gimana gitu ya. Ngobrol deh gitu. Ngobrol deh Hmm. maunya gimana atau ngobrol deh lu mau bikin apa sih gitu. Oke. Target market lu saya apa sih? Oke. Terus lu kira-kira waktunya kapan sih? Kita juga punya reference kan. Iya. Oh lu mau bikin di setengah tahun terakhir nih, misalnya dari Juli ke Desember. Gua akan bilang kayak wah gila itu padat banget. Acara semua itu di mana-mana di pojok di belahan Indonesia semua kan acara kuartal tuh. berapa tuh udah masuk tuh kan. Udah Iya. padat deh tuh. Gitu. Betul. Karena lu acara pertama, kalau lu pengen didengar, mungkin ambil di setengah tahun pertama. Lu juga memberikan itu juga ya? Sampai venue, Yes. sampai venue juga. Tapi balik lagi pengetahuan itu based on experience. Jadi kemarin ada salah satu klien yang bingung antara dua mall gitu, mall A dan mall B. Terus kita ngasih feedback bahwa mendingan di mall B. Gitu. By experience. Yes, karena kita dulu pernah megang ini di situ dengan begini begitu ya. Oke. Trafficnya gitu. Ya. Itulah itu kemudian itu namanya konsultasi. Yes. Dan itu free. Oke. Gitu. Nah display sendiri sekarang kan karena punya banyak banget tim desain gitu di dalamnya. Jadi kita tuh sistem assignment. Oke. Jadi kayak si Adifa atau si Agus gitu. Itu megang project A, B. Nah gue adalah creative director-nya. Oke, paham. Gitu. Jadi mereka sebagai arsitek dan sebagai desainer interior yang mencari bentuk yang ideal dan segala macam ya. Nanyanya ke gue. Gue yang ngarahin directingnya. Oke. Gitu. Jadi terlihat desainnya seperti apa, diskusi, nanti ada timnya sendiri itu ngobrol. Oke. Sama ada ya design language ya. Yes. Sama design identity. Karena seringkali kalau yang udah pernah sama display, terus tiba-tiba ngelihat sesuatu kayak ini display bukan sih gitu.
Karena ya udah Oke. lumayan punya karakter juga gitu. Ini di 2026 ini apa yang lagi digarap sama Display yang terdekat? Ini sekarang lagi berlangsung karena kita syuting di tanggal 22 April. Ada apa? Ada Mas Shiro 10 tahun on Oke. Essential Decision Oke. dan kita itu collab sama Nusai juga. Jadi Nusai X Display for Mas Shiro. Dan kami saya dan Andri Rahmat dan tim Nusai, tim Display juga happy banget sih dengan project ini. Karena ada yang seru banget nih Dom. Apa? Karena Mas Shiro itu sendiri kan artinya pure white ya. Oke. Nah, wah putih ya. Gue pikir kayaknya gue selalu gini, setiap mendesain tuh selalu ada kontras yang selalu kita tonjolkan. Misalnya putih satu dinding merah gitu. Oke. Kayak dong gitu, kayak wah kontras dan identity nih gitu. Begitu kita bikin semua all white, hell susah banget. Oke. Karena ini masuk kayak masuk ke limbo ya gitu kan. Semuanya putih. Yes. And then kemudian gue berpikir gue kayak tunggu dulu. Putih karena dia itu seperti limbo. Berarti artinya putih itu juga punya endless possibilities. Jadi gue ngegambarin ruang itu sebagai ruang yang, karena ini kan peringatan 10 tahun ya. Iya. Gue ngegambarin itu sebagai ruang di mana Mas Shiro mencapai milestone. Oke. Yang kayak limbo nih, lu bahkan bisa kemana aja. Lu udah cukup kuat membangun pondasi lu dengan warna putih ini. Dan ruangan-ruangan yang kemudian kita desain tersebut gitu bareng Manusai juga, itu memberikan kesan bahwa the next milestone itu akan sangat-sangat limitless possibilities. The ideas, developmentnya dan segala macam itu kayak ya lo ngegambar dari kecil, dari SD, dari TK ngegambar selalu di kertas putih. Betul. Gitu. Dan ini ruangannya full kita putihin. Bener-bener kayak bikin limbo gitu, yang nggak ada kontras dengan apa ya, warna belang di dinding lain dan segala macam. Dan gue happy banget sih dengan itu. Ini sampai kapan pamerannya? 26. Openingnya? Opening hari nih. 22 April sampai 26. Sampai 26. Di Asta ya? Di Asta. Di bagian mananya? Di Space 8. Space 8 di Asta. Silakan tadi yang diinformasikan sama Sigit. Upper ground-nya seperti apa tadi yang diceritakan, putih banget berarti ya? Putih banget. Oke. Ya, dan nata lightingnya juga seru ya, karena gue dulu juga pernah ngajar lighting di Jurnalistik Antara GFJA. Banyak ya pengalamannya ya. Ya, lighting foto. Oke. Dan di situ diterapkan yang si lighting itu dengan putih, dengan kayak jadi neon box itu nggak berarti? Enggak. Oh beda lightingnya. Ini putihnya tuh lu bakal ngerasa kayak putih yang lebih tone down tapi juga tetap humble dan bersahabat gitu. Bukan sesuatu yang putihnya Rubana itu beda. Putihnya Rubana itu agak ke bluish, ini lebih ke tungsten. Oke. Oh, berapa lama nyiapin itu kalian? Wah, proses back and forth design, developing konten dan segala macam tuh setahun ada. Setahun. Karena emang spesial pameran juga sih. Pameran yang disiapin banget. Iya. 10 tahun ya soalnya. 10 tahun jadi milestone mereka kan. Yes. Oh, ini terdekat ya tuh ya. Merosot dong, ganti dong. Nanti gue ganti ya. Itu berarti setelah itu adalah apa lagi dari Display sendiri? Ada Jakarta Gardens, deket banget, ini kurang dari 2 minggu. Itu gimana bagi waktunya, konsep ada apa yang kalian tawarkan nanti di versi Art Jakarta Garden ini di 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mei? Gue akan ini pribadi lo atau Display nih? Oh gue. Oke, kita ngomong ke ranah lo sekarang nih, ke karya lo ya. Karena nih orang ada 2 soalnya, ada karya Display, karya pribadi. Nah sekarang kita ngomong ke ranah karya pribadi mulai ya. Oke, karena kalau teman-teman sebelumnya melihat Mas Sigit ini ada karya tadi, ada Agus Wage yang luxury crime, terus juga yang si E40 Energy itu ada kayak guys, ya? Yes, itu atas kayaknya kayak ada solar panel itu. Nah, kita pengen tahu untuk yang kali ini besok akan mengeluarkan apa nih karyanya? Gue tuh yang seru tuh, gue berangkat dari Twinkle Guys dulu ya. Yang solar panelnya E40 Energi ya? Energi. Nah itu gue tuh pertama gue mikir gini, matahari, solar panel. Gue tuh sebenarnya apa ya yang dekat banget sama matahari dan terus membutuhkan matahari. Manusia jelas betul, cuman kita nggak mungkin kejemur terus-terusan gitu. Pohon. Karena mereka juga nggak bisa berpindah tempat kan. So apapun situasi mataharinya dia akan tetap pada situ dong. Betul. Nggak bisa neduh. Hewan masih bisa neduh. Gitu. Nah, gue ngeliatin nih satu pohon yang menurut gue menarik banget. Kelapa. Lu lihat kan kelapa miring. Banyak banget. Ternyata miringnya karena ngikutin arah matahari yang paling dominan.
Oh gitu. timur ke barat Yes, gitu. yes. Karena dia ngikutin arah matahari. Betul. Gitu. Dan mungkin lu banyak juga ngelihat pohon di sekitar Pantura, pohonnya akan miring ke arah barat gitu. Karena matahari paling terik di situ kan, menuju tenggelam gitu. Oke, paham. Gitu. Nah, Yes. kelapa lah jadi inspirasi gue untuk bikin solar panel. Gue minta tuh in total berarti 10 solar panel. Mm-mm. Ngaco sih gue bikin cantilever dengan satu sling gantungan. Yeah. Padahal panjang satu solar panel 2 meter. Ya, Waktu ngide nih Dom, gue pikir tuh solar panel bisa ada modul kecil. ternyata enggak ya. Ternyata cuma satu Plat-plat jenis. besar gitu ya. Iya, dan bagus dan berat banget. Iya. Gue pikir yang kayak lembaran nih bisa Iya. gue tekuk nih Iya. dan segala macem gitu Ternyata kan. enggak. Oke. Karena emang technical informationnya muncul belakangan. Ya. Gitu. Cuman materialnya doang nih solar panel Oke, gitu. oke. Ngide lah gue kemudian bicara kalau misalnya gimana ya kalau kita tuh ada di dystopian world gitu. Jadi yang bergerak itu bukan pohon lagi karena pohonnya udah mati juga tuh kena solar dari matahari lalu solar flare gitu ya. Iya. Jadi bangunan ini tuh mengalirkan energi yang kita manusia itu kecil banget sebenarnya. Kalau lihat gambarnya Betul. itu ada dudukan bench di sekitarnya, moodnya beton. Oke. Nah itu sebenarnya dinding mengelilingi solar panel energy source itu. Iya. Gitu, dan kita nungguin. Jadi ada lighting sequence yang gue bikin timingnya. Lightingnya punya cerita juga. Jadi kayak setelah si daun-daun ini bergerak naik turun karena ngikutin arah matahari. Sebenarnya inspirasi di pohon kelapa ya. Oke. Ini terus dia udah absorbing. Kinetik berarti sebutnya? Itu motorized. Motorized, oke. Dia absorbing energi dari matahari. Nah ada timingnya di mana semua itu pecah tuh, bang. Orang-orang kemudian ngambilin tuh energi, harnessing energi gitu. Itu sekelumit yang kelihatannya ya udah oke, kelihatan bergerak naik turun, visually mungkin ada yang bilang menarik, ada yang bilang aneh. Cuman pemikiran di balik itu yang sebenarnya bikin gue seru banget gitu ya. Dan ya basically kalau gue misalnya mau mamerin solar panel nih di commission sama iPhone Energi, ya udah gue bikin aja solar panel fungsional. Iya benar-benar ya. Colokan gitu. Iya udah ya. Solar panel. Oke, paham. Ini di motorized. Nah yang next nih bareng iPhone Energy lagi di commission juga dan next ordernya besok ya. Yang besok. Art Jakarta Garden 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mei. Oke, itu bakal ngapain? Nah ini kalau misalnya gue jelasin detail jadi bocoran ya. Gue pengen spill dikit. Biar mereka bikin datang. Gue pengen teman-teman tuh datang karena kalau yang kemarin itu inspirasinya pohon. Oke. Gitu. Yang sekarang itu inspirasinya adalah sesuatu yang menjadi energinya bumi gitu. Bagaimana bumi itu bisa ada hidup tuh karena dua hal kan yang paling dominan. Yes. Matahari dan air. Betul. Gitu. Jadi judulnya sih bisa gue infoin namanya Sol Agua. Oke. Dalam bahasa Latin Amerika Sol itu adalah dewa matahari, Agua itu air gitu. Jadi pertemuan antara matahari dan air. Ada informasi penting bahwa ada isu ketika solar panel nih ribuan yang di padang-padang gitu, yang di gurun-gurun gitu. Ada isu bahwa itu harus dibersihkan karena kan dia akan berkerak tuh ya, debu kena lembab malam gitu, embun dan segala macam sehingga mengurangi efektivitas panel-panel ini menyerap energi matahari. Isu lagi ketika bicara sustainable material atau sustainable isu ya. Ngebersihinnya berapa juta liter air. Oke, paham. Jadi itu jadi pertanyaan mengganggu banget buat gue. Kayak solar panelnya bagus gitu, harnessing di energi tanpa ngerusak alam. Tapi kemudian ada masa di mana itu semua kotoran udah numpuk, dia udah nggak fungsional, lu harus ngedatengin berapa juta liter nggak tahu. Oke, bener juga sih, karena di sana gurun kan, paham tuh ada debu dan lain-lain. Yes, paham. Gitu. Bahkan yang di danau di laut juga harus dibersihin, betul. Karena air juga kan berkerak ya. Iya, betul. Gitu. Nah itu latar belakang karya gue. Nah besok bentuknya sama, ada inspirasi dari kedewaannya gitu. Karena Mayan, gue inspirasi gue dari suku Maya. Oke. Karena mereka sangat menghitung ya gitu, sampai ke astrologi dan segala macam. Dia ngelihat langit gitu dan air tuh penting banget. Apalagi ya? Ya bentuknya kayak gitu lah ya. Terus dia akan bergerak. Dan ini adalah kombinasi matahari, sinar matahari dan air. Oke. Gitu. Posisinya akan diletakkan di mana karya ini? Di kolamnya Hutan Kota Pelataran. Oke, paham. Yang biasa buat stage yang pundak-pundak gitu. Di situ akan ada nanti karya itu di situ. Itu artinya akan ada semacam aliran dari atas gitu ya, turun gitu.
Rahasia. Gak boleh spill ya. Oh datang aja nanti ya gitu ya. Yang pasti beberapa karya gue terakhir ini memang ada sesuatu yang bergerak gitu aja deh. Gitu. Kayak di after Mas Agus Wage Iya. itu si airnya itu Itu kan kan ada water elemen flow. air juga turun nih kan gak habis-habis tuh kan. Dia bikin flow tank di bawahnya. Bener. Dan kita pakai wine asli by the way. Nah. Muter gitu Yes dan betul. dan kalau di karya Mas Agus itu tengkorak gitu dan tidur di beras. Yes lagi ya. Baca buku. Yeah. Nah kalau gua wine yang bentuknya adalah silikon dari tubuh manusia utuh sebenarnya, bukan tengkorak. Oke. Nah itu berangkat dari kegelisahan gua waktu itu soal gua tuh ngerasa gua nggak punya private space yang benar-benar private space. Karena dengan lu punya handphone, basically lu punya 2000 kontak, lu bawa 2000 kontaknya ke tempat tidur lu. Bener. Dan itu accessible all the time. Lu bilang kayak gue pakai DND nih Do Not Disturb, iya pakai DND. Yang lu lakukan pertama kali adalah menyapa yang DND ketika lu bangun. Betul. Bener gak sih? Bener. Dan gue terganggu karena terutama di Jakarta ya. Ruang gue untuk pindah dari titik A ke titik B aja sempit banget, macet banget kan ya. Betul. Ini lagi gue mau bangun aja tuh masih harus banyak banget dan segala macam. Betul. Nah, kemudian gue menemukan bahwa ada nih Dom, satu ruang lu gak diganggu, kamar mandi. Oke, kita lepas semua itu ya. Dan lu gak perlu dandan. Ya. Dan lu ada justifikasi ketika sorry banget gue baru pegang handphone baru beres mandi, orang gak akan ngomel. Persis. Kalau jam 10:30 siang lu bilang sorry gue baru bangun, gue baru cek handphone, orang akan melihat lu gak profesional di umur segini baru bangun siang. Yes, betul. Mandi gak ada isu. Betul. Nah itu kemudian gue ngeliat juga esensinya. Oke, ada faktor kecantikan, memperhalus kulit dan segala macam. Bagaimana kalau yang dicari adalah ketenangan itu, bukan soal kulitnya halus karena mandi susu, coklat, emas, lumpur atau wine. Karena semua wellness center mendesain itu setenang mungkin. Nggak diganggu dan segala macam gitu ya. Gue menyoroti itu sampai bela-belain mandi wine. Hanya untuk punya private space yang nggak diganggu gitu. Dan mungkin kalau lu pernah dengar voyeurism, voyeurism itu kan kalau ada kecelakaan, macetnya bukan karena kecelakaan ya. Kalau di Jakarta atau di Indonesia, macetnya karena orang nonton. Betul. Nah ini kan karya ini sebenarnya kan agak absurd deh. Yes. Ada perempuan lagi mandi, wine, baca buku, lu intip. Iya, betul. Karena itu di karya itu gue nggak ngebolehin orang masuk ke dalam. Cuma ditirainya doang. Betul, ngintip, yes. Kayak ya itu voyeurism kan fenomena yang emang lumayan happening ya. Selalu terjadi sampai sekarang. Iya. Dari keide-idean lo ini berangkatnya dari mana sih Mas? Biasanya lo bisa dapet nih? Tuh kalau menurut gue risetnya dalam banget lo, banyak lo. Kayak karya lo yang si E40 Energy itu dalam sampai ke suku Maya lah. Itu gimana tuh? Kita balik lagi ke kata-kata awal ketika podcast ini dibuka. Yes. Curiosity. Gue nggak tahu gimana cara ngejelasinnya ketika gue makan dan gue minum dengan sedotan. Gue mikir siapa yang nyiptain sedotan pertama kali. Gokil. Kenapa orang butuh sedotan ketika megang gelas dan minum kayak begini aja bisa? Iya normal, betul. Oke. Curiosity gue sampai ke level yang sedetail itu. Gue bilangnya curiosity ya. Kemudian gue akan mempelajari kenapa sih sedotan diciptakan. Gue nggak tahu bahasanya apaan. Gue nggak pernah ngecek gue kenapa. Tapi makan pakai sendok gue mikir kayak kan bare hand ya. Oke. Gitu. Tapi kemudian gue mempelajari ada sejarah higienitas yang zaman Eropa masih kacau banget, di mana toilet itu nggak banyak dan sanitasi itu buruk banget. Ternyata makan pakai sendok menghindari kotoran yang ada di tangan lo. Gitu. Nah, itu juga nyambung juga. Kayak hal-hal yang sebenarnya sekitar kita ini deh gitu. Kenapa sih kita butuh AC? Iya. Karena yang nyebelin adalah dengan adanya CNC dulu ya, freon-freon zaman dulu yang merusak ozon, dunianya makin panas. Dunianya makin panas karena lu menciptakan pendingin, ngerti nggak? Jadi kayak, lu ada musim summer nih, musim panas yang emang seharusnya panas. Lu ciptakan AC gimana caranya ya bikin udara dingin terkunci dalam sebuah ruangan? Oh kita pakai freon, gitu dan itu mengandung CNC saat itu yang ternyata belum diketahui tapi ternyata buruk gitu loh efeknya bagi ozon bumi gitu. Nah orang pada suka ketika karena setiap summer jadi dingin. Memproduksi lebih banyak AC. Betul. Gitu kan? Betul. Efeknya ngebolongin buminya makin panas karena ozonnya juga makin bermasalah. Jadi kayak looping yang ya kita rusakin kita juga cari solusinya, kita rusakin kita juga cari solusinya gitu.
Nah hal-hal seperti itu yang bikin curiosity gue berkembang dan kegelisahan gue muncul kayak tadi. Buat gue gelisah, gue butuh AC. Awalnya gue berpikir ada penemuan terbaik bagi umat manusia adalah AC. Iya. Ternyata ada sesuatu hal di balik itu ya. Karena paham. dulu gue di Jogja gitu di tahun 2000-an awal 2001, 2002 gitu ya. Panas. Panas tapi kok gue tidur baik-baik aja ya nggak pakai AC ya. Dulu miskin banget kosan gue nggak ada AC. Iya paham. Kosan AC zaman dulu mahal banget dong. Iya, Lu juga di betul. Jogja kan? Iya, betul. Wah, mahal banget. Kita kosan biasa AC. aja sebenarnya ya. Biasa aja. Iya, apalagi daerah-daerah Sewon dekat pantai. Pas gini ya kan. Iya, betul. Terus sampai kita nemuin solusi, pantulin ke dinding biar gak kena badan. Kan Iya. anginnya muter itu kayak Iya. self engineer emang. Tapi Curious Lo ini jadi sebuah karya ya, menarik banget ya. Jadi dia melintasin ke karya, dan gue ketika mendengarkan penjelasan karya-karya lo itu jadi kayak terasa bahan risetnya gokil juga gitu. Tentang update-update juga ngaruh gitu, kayak soal energi sekarang kan sustainability ngaruh banget nih sekarang gitu kan, dan lo memakai juga di kekaryaan lo itu gitu. Pengaruh display juga kali jangan-jangan ya. Basically display tuh gue dulu mendesain sendiri gitu. Kan sekarang display studio ya. Iya. Kita lebih heavy ke spatial design studio. Nah, karena tadi gue bilang gue kekurangan desainer, gue hire lah desainer muda nih. Gitu. Dan perspektif mereka terhadap material, terhadap respon terhadap ruang dan segala macam itu juga fresh. Dan di display gue ngasih kesempatan nih, ide lu apa yuk gitu. Walaupun gue sebelumnya principal, sekarang gue creative director gitu. Oke. Nah, ada satu desainer ini nih yang gue kayak anjing, dia suka banget sustainable materials, dan gue berdiskusi panjang lebar soal kenapa sih kita harus pakai bambu. Kan besi juga bisa gitu kan, besi umurnya lebih panjang. Kita riset berdua, kita mempelajari bambu karakternya gitu, karena ada natural karakter dari material ya. Yang bambu kalau udah bengkok, lu setengah mati lu urusin, lu lepas juga bengkok lagi. Betul. Gitu. Nah, jadi sejak 2022 display itu memang fokus ke sebisa mungkin menggunakan sustainable materials. Karena gue punya kegelisahan juga. Gue di film juga dong. Yes, di mana-mana gitu. ya, fotografi, film, seni rupa ya kan. Oke. Gue ngelihat kayak konsumsi lakban tuh di film tuh gila. Wah itu karena setiap kru pasti bawa gitu, gokil banyak banget ya. Sebelum era sekarang ya di 2012 2013 gini, minum tuh dari PU tuh pakai gelas plastik. Betul. Karena mudah dibuang, nggak nyampah, nggak nyuci, nggak pecah gitu kan. Sebelum era tumbler lah. Sekarang kan kemana tumbler. Ya, gitu. oke. Gue dan event, festival musik lah atau pameran, sampah plastik atau waste itu luar biasa. Betul. Gila, dari cable ties deh. Nih, ini di cable ties nih. Pasti ada loh di ruangan ini. Pasti. Karena itu juga penemuan yang menarik menurut gue, karena simple, cable ties. Dan membantu sih memang. Membantu dan kuat. Betul. Tapinya lu ngikat kabel nih segini nih, pakai cable ties yang 30 cm, yang 15 cm. Kan sisa dipotong. Sisanya dipotong kan. Bener. Buangannya lebih banyak dari yang lu pakai. Yes, betul. Nah itu kegelisahan gue muncul tuh di situ tuh. Nah, kemudian itu 2022 baru terwujud nih, kita bener-bener bisa. Wah, itu buat kita apa ya, milestone banget. 98% zero plastik. Itu adalah pameran humanis. Oke. Setara Lestari judulnya, dan kebetulan itu bicara tentang iklim. Gue ambisius, terjadinya di tim. Di Emeria Sunasa itu 2025. Gue ambisius tuh. Kaca di mural, partisi pakai kertas dan segala macam. Menghindari banget lakban. Gak ada satupun cutting sticker. Semua informasi caption ditulis tangan. Manual tuh ya. Oke. Tapi 98% buat gue capaian yang gue bahagia banget. Pamerannya kecil dan cuman beberapa hari gitu ya. Karena di satu Emeria doang gitu. Tapi apa ya, buat milestone display gitu ya, yang berusaha banget bikin sesuatu yang zero waste, zero plastik lah at least. Yang paling enggak tetap juga fungsional gitu. Itu yang susah ya. Yes. Kalau nggak fungsional ya gampang-gampang aja. Kan. Itu sih pameran humanis 2025 Setara Lestari di Emeria Sunasa itu pertama kali. Ya kita pernah achieve kayak 40%, 60%, tapi tetap aja. Begitu 98%, wah. Gila sih. Perfect banget berarti 98% ya. Buat kita perfect banget. Itu berarti 2% yang bagian mana tuh?
Cable ties. Iya, karena harus ngerapihin itu kan supaya mungkin wah ini ngolor kabelnya supaya rapi gitu kan. Iya. Jadi 2% di situ ya. Cable ties. Wah, oke. Ada celah juga, belum ada ya pemikiran untuk pakai apa gitu. Sebenarnya ada kawat. Tali yang tali dari serat-serat bambu itu. Kawat bendrat sih sebenarnya. Ah. Cuman masalahnya untuk kabel-kabel gini kawat bendrat effortnya besar banget lu ikat. Oh, oke. Cable ties set gitu. Iya, tapi kalau itu bisa tergantikan 100% dong berarti ya. Iya kan? Maksud gue, wah gila perfect banget berarti acara itu gitu. Bener-bener yang memikirkan materialnya, bagaimana si ini tidak memakai bahan-bahan plastik tuh gitu sih. Oh ini gue mungkin belum update tapi kalau teman-teman gue di sini Ijal dari olah plastik gitu atau teman-teman gue semua yang mainin ngolah-ngolah plastik ya itulah sampah-sampah cable ties kalau gue kumpulin bisa nggak sih guys? Jadi sesuatu secara material gitu. Karena kita belum punya pengolahan plastik. Kita display. Oke. Cuman kan ada banyak banget ya rekan-rekan. Sekarang lagi lumayan banyak karena di Good School sendiri ada Good R&D. Betul. Dari material tutup botol itu jadi meja, jadi beberapa menarik lah recycle-nya gitu. Mungkin kalian bisa berkolaborasi ya. Nah kita paling sering sama olah plastik. Oh olah plastik, oke. Si Ijal tuh. Yes. Paling sering. Tapi Good R&D juga kita dikenalin sama si teman kita Panjang. Udah terkoneksi juga. Banyak banget lah yang lagi main dan kita sih seneng ya. Betul. Karena memang kepikiran juga display untuk mencoba challenge ya, tidak terlalu banyak membuang banyak sampah lah kasarnya gitu ya. Oke, PR juga sih. Masalah industri ini tuh pada saat persiapan sampah kita di mana-mana dong. Yes. Wah, ruangannya bisa kayak kapal pecah deh. Betul. Nah, satu hal yang gue pengen banget yang display lakukan adalah ketika di venue kita harus ada PU station. Jadi ada water station yang kita bawa sendiri. Dan itu ada kopi dan segala macam gitu ya. Nah, gelasnya stainless. Kita provide gelas stainless itu gitu untuk seluruh kru yang lagi bekerja gitu. Kemudian rokok. Puntung tuh kecil banget gitu ya. Tapi sampah itu ya tetap aja dia adalah busa. Tapi ada yang main di situ sekarang. Banyak. Ada Onyx main di Kitbak itu dan ada juga beberapa ya itu juga bisa menarik ya kalau misalnya itu bisa di recycle lagi gitu. Bisa. Nah sekarang anak-anak display wajib punya pouch asbak. Oke, kemana-mana bawa sendiri. Harus, jadi ya dari diri sendiri ya kalian menerapkannya ya. Harus karena kan kebetulan ini satu-satunya ruang yang kita bisa bikin peraturan yang applicable. Betul. Iya gak sih? Iya. Dan bikin studio, punya studio buat gue sendiri sebagai business owner. Ini adalah lepas pasang puzzle kan. Betul. Kebijakan ini kayaknya gak sesuai nih. Gak seru deh. Kayak misalnya tiba-tiba gue kepikiran kayak anak-anak ini sering banget buka handphone gitu. Sedangkan mereka wajib pakai glove. Wajib di display gitu. Nah buat safety karya dan orang gitu ya. Nah buka handphone gue. Ngapain sih lo? Ngecek jam mas. Oh iya juga. Terus gue kepikiran, gue bikin standar issue. Pas ada rezeki, setiap ada rezeki gue beli G-Shock. Standar tuh ya? Standar. Oke. Tim semua ya? Handler. Ya, mungkin brandnya bisa jadi kolaborasi tuh kali ya. Cash boleh gue. Siapa tahu, karena emang itu diwajibkan kalian kan ke tim-tim. Oh gitu. Ya maksudnya kemudian gini, pekerjaan mereka sering kali kasar. Harus naik ke stagger dan segala scaffolding. Harus buka tutup handphone hanya untuk ngelihat jam. Ya udah gue beliin aja jam yang kuat banget ya. Yang kasarnya kalau lu jatuh tuh dari stagger lo mati jamnya hidup. Oh gitu. Itu kayak SOP kalian tuh udah mulai ya. Hampir semua event ya. Udah lama. Dan sepatu. Oke. Sepatunya harus layak ya. Bukan sepatu safety, sepatu yang layak gitu. Layak tuh artinya yang kayak di bagian depannya yang keras itu bukan sih? Enggak, itu safety. Itu safety betul. Layak tuh ya lu bisa pakai Converse sneakers tapi, gitu. Yeah. Oke. Asal jangan sepatu running lah ya. Boleh aja, asal jangan hancur-hancur. Tapi dari segi display dan juga lo punya keris yang lumayan tentang kekaryaan, ide apa semua, display berjalan sampai 11 tahun. Sekarang ini achievement apa yang memang belum atau pingin banget nih? 11 tahun loh. Susah lah pertanyaan lu astaga. Ini kan impian ya, masa lu kayaknya gue lihat event-event gede udah bekerja sama, udah kolaborasi. Nah pasti ada kegelisahan, kayaknya ada lagi challenge-nya apa ya gitu. Bikin festival sendiri bisa dong, karena kalau dilihat ya, lo kan memahami sistem hulu hilirnya, tahu nih bisa mungkin kalian punya ide atau plan mungkin ya, gue nggak tahu tuh. Mungkin. Ini gue nggak tahu ya, tapi
Kalau gue ngelihat bisnisnya sebenarnya iya pasti mass market itu kayak membuat event tuh kayak bazar atau apa segala macam Ya. itu menurut gue bisa sustain sih gitu. Hmm. Walaupun pertanyaannya selalu lagi-lagi apa yang baru ya gitu. Kan kita juga udah ngelakuin itu, Ya. tapi apa yang baru ya gitu. Kira-kira terobosan apa lagi yang mau kita bikin dan segala macam gitu. Kalau achievement, ini bukan karena kita overachievement, gue bingung ya. Oke. Tapi lebih kayak banyak lemparan itu ke personal dulu, ke gue dulu gitu. Gue sebagai leader gitu, gue Ya. sebagai principal Ya. dan sekarang creative director nih udah bikin delegasi dan legacy yang benar belum? Oke. Akan jadi achievement banget kalau tim-tim desain gue, art handling gue, art builder kita di Asarupa dan segala macam itu bisa mandiri ngerjain project yang masuk ke kita. Gitu sehingga mungkin di situ gue fokus untuk development. Gitu. Ya. Di development tuh antara individu gue Yes. atau displaynya itu sendiri Betul, ya, gitu. betul. Karena gue juga ngedesain film dong. Oh. Gitu, the world build film. Gitu. Lu tuh apa aja sih Mas lu ngerjain dari tadi lu ada mention banyak ini. Coba jelasin dong secara singkat aja. Jadi yang kesibukan lu tuh gimana nih? Artis seni rupa, iya, desainer, iya juga, terus bagian Film. kreatif, itu apa sebenarnya gimana? Manage waktunya kalau gue sih mau ujung-ujungnya gue tanyain tuh. Kan spatial design studio ya, spasial sendiri karena kita ngerespon ruang gitu. Dan film itu kan selalu berpegangan sama ruang. Oke, ya. Gitu. So, ya setnya harus didesain. Ya. Nah, gue menjadi production designer sejak film pertama di 2022 itu adalah autobiografi filmnya Makbul Mubarak dari kawan-kawan media. Namanya ketemu lagi nih kawan-kawan media nih karena yang bikin display lahir waktu rekoleksi memori adalah Aam dan EB itu kan. Oke, benar. Nah sekarang PH mereka nih banyak di film-film festival, di ranah festival dan lagi bikin film buat komersial. Seru banget namanya Jin. Gue production designer juga untuk bagian sini dan itu bikinnya di Kyrgyz juga, di Indonesia juga gitu. Jadi selama itu ada ruang yang butuh direspon, butuh dirubah atau disesuaikan gitu, di desain itu sih gue jadi kayak film iya, tapi itu medium. Mainannya di mana? Di ruangan kalau gue gitu. Di ruangan, di space gitu, di spasialnya itu sendiri gitu. Jadi kalau apakah di interior juga ya tim gue anak-anak interior design. Iya benar. Tapi ya gitu, lebih banyak yang temporer. Kalau display itu sendiri. Ya film juga temporer kan? Iya, betul. Selalu temporer sih memang dari tadi yang lo sebut-sebut tuh temporer. Ada beberapa yang permanen. Contohnya? Rumah makan. Ada gitu. juga kalian? Ada. Bikin juga? Boleh disebut gak sih? Ada resep Indung yang paling terakhir. Terakhir kalian bikin? Itu ngeset dari nol? Dari nol. Oh keren. Lumayan viral dan makanannya enak. Itu punya temen gue tuh, Lucy. Jadi Indung. Kalian artistiknya benar-benar semuanya. Dari fasadnya juga, dalam semuanya? Yep. Oh gila. Jadi kayak ya spatial design ya? Iya kan ada ruangannya juga. Iya ruang makanya makan. benar. Oh gitu. Benar iya juga. Dan mostly kita ya tadi lu bilang kita research based. Jadi kita ya pastilah semua desain studio harusnya research based. Betul, based on research. Ya benar. Kalau kayak pingin gak sih menata satu museum gitu misalnya? Di Indonesia atau di luar deh? Semua museum di Indonesia boleh gak? Ya siapa tahu Kemendikbud Kementerian Kebudayaan mendengar siapa tahu ya kan? Gue mau banget ada banyak banget teman gue kayak Dewi Dia sekarang lagi kuliah di Italia mempelajari museum juga gitu dan segala macam dan gue suka banget bertukar pikiran sama dia. Ngomongin museum dan segala macam sesuatu entah itu yang praktis atau yang kemudian secara estetik aja gitu. Ada Grace Sambo preset juga yang matang banget gitu dan itu gue teman dekat juga tempat gue bercerita malah personal. Banyak loh. Orang-orang itu banyak loh. Benar. Yang belajar dengan sangat serius. Yang kemudian punya insight, punya wawasan, punya wacana untuk melakukan segala perbaikan yang kita butuhin sebenarnya. Apakah sekarang museum kita jelek? Enggak. Cuman kenapa enggak kalau bisa terus berkembang dan lebih apa ya? Banyak lah ya keywordnya di situ ya, ada informatif, ada nyaman, ada banyak lah gitu. Accessible. Betul, kalau dari lo kan bilang memang kita punya sumbernya yang banyak sekali. Tapi ada satu poin yang enggak bisa itu semua dapat adalah kayak tadi di awal kesempatan. Itu yang susah. Itu masalahnya. Itu yang susah. Iya kan? Iya. Karena mungkin ya belum ketemu aja kliknya gitu kan? Iya itu dia. Semoga ya. Itu dia karena kalau kita masih bergeraknya di ruang-ruang yang apa ya?
kesempatan itu hanya diberikan kepada beberapa titik doang gitu ya, nggak bisa menyebar banget. Ya kesempatan itu nggak akan kemana-mana sih. Betul. Jadi kalau menurut lo sarannya untuk kita bisa menemukan kesempatan itu bagaimana? Untuk kita bisa menemukan kesempatan itu bagaimana? Komunikasi. Komunikasi. Kata kuncinya kemudian adalah komunikasi. Lu ngobrol. Bertemu teman baru. Bertemu teman, nongkrong gitu, hangout. Buat gue itu bekerja. Ngerti gak sih? Rasanya betul. tuh kayak kerjaan lu apa? Nongkrong gitu. Yes. Ulin kalau bahasa Sunda Yes. gitu. Anjing gue suka banget main gitu. Misalnya gue nongkrong di sebuah coffee shop. Yes. Sama temen gue arsitek misalnya gitu. Kita punya kegelisahan kan. Itu kan ruang belajar yang sangat-sangat organik ya Dom. Insight lo, insight gue. Yeah. Ngelihat ini kok gak works ya rak ini gitu. Malah ganggu banget gitu. Walaupun dia see-through. Lightingnya sini gak ada bouncing gitu. Ini harusnya lebih bouncing, mata jadi sakit. Itu hal yang bikin lu tuh hidup untuk terus menerus berpikir tentang banyak hal yang bisa diimprove. Gitu. Karena kalau sekali kita merasa matang atau cukup, habis sih. Habis sih. Jangan pernah puas. Satu. Gitu. Dan curious lu tuh penting juga emang. Terus kepo lah ibaratnya. Gali-gali ya kan. Gue lagi kepo di jalan-jalan. Abis ini bikin display podcast. Ya itu sebenarnya. Karena jadi bisa turunannya IP banyak banget tuh IP-nya ya kan. Oke. Terakhir nih. Lo ada yang mau dibagi gak Mas Sigit nih. Untuk mungkin dari segi display itu lagi membutuhkan ini orang apa gitu. Atau lo mau membeberkan kekaryaan lo. Atau yang berhubungan dengan Art Jakarta Garden mungkin besok sebelum terakhir. Silakan dibagi. Display itu selalu terbuka sama kolaborasi. Oke. Sebenarnya kita tuh sangat mengimbris ya, sangat apa bahasa Indonesianya, sumringah ketika kita collab gitu. Oke. Nah, kita punya kayak semacam struktur berpikir di display bahwa studio-studio rekanan yang kita sering kerja banget kayak Sits Motion, Arafura, Artratronics itu di Bandung gitu dan banyak banget studio di Jakarta. Itu adalah teman brainstorm yang seru gitu. So, please studio-studio lain, ayo terkoneksi, ayo kontak display, ayo ngajak ngobrol gue. Karena kebetulan Instagram gue dibikin bisnis, jadi gue jadi nggak di lock tuh. Oke, siapapun boleh lihat, boleh DM, siapapun. Oke. DM kenalan, main ke kantor. Oke. Itu banyak banget yang Mas boleh main nggak? Main. Kalau buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, boleh magang nggak sih? Kita ada program magang tapi terjadwal. Oh terjadwal, oke. Tapi ada kan? Ada. Oke. Dan kita udah lumayan bisa ngebaca gelombang-gelombang itu. Udah baca ya? Oh ini gelombang ITB nih. Tiba-tiba anak ITB banyak banget yang masukin kayak gitu. Oh jadi udah mulai dikeker ya si display ini ya? Lumayan. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman mungkin ada mau kolaborasi, ide yang menarik seperti apa, mau direalisasikan boleh banget ya. Banget. Ke akun displaynya atau akun Mas Sigit ini? Ke gue @sigit_d_pratama. Oke, ke displaynya? @displaystudio. Nah itu teman-teman bisa banget tuh karena mungkin dari sebuah obrolan aja biasa jadi sesuatu hal yang lebih luar biasa itu kan. Tadi kan nongkrong aja. Banyak deal-dealan gue biasanya kalau ada project dari cuma nongkrong. Iya. Tiba-tiba yaudah jadi gitu. Iya. Benar sih. Menurut gue benar. Yang harus ditanemin ya menurut gue investasi terbesar dalam hidup gue adalah teman-teman gue. Berjejaring ya. Investasi terbesar gue yang menurut gue penting untuk terus ada gitu, terus hidup gitu loh. Karena ini kemudian feedback kan. Betul. Lu punya kebutuhan, gue punya kebutuhan. Yes. Lu punya apa yang gue butuhin, gue punya apa yang lu butuhin. Kalau itu nggak diomongin, ya nggak terjadi. Betul. Gitu kita aja. Bukan dukun juga bisa baca pikiran itu orang dia, ya kan. Dan kemudian terus-terusan menunggu kayak andai gue punya modal, gue mau bikin apa, gue mau bikin. Aduh, lu berhenti di andai-andai. Obrolin aja terus manifesting tuh. Yes. Sampai kejadian. Siapa tahu di suatu titik lu ngobrol tiba-tiba teman lu, gua baru kenalan sama display, ayo kita ngobrol. Siapa tahu. Yes, betul. Gitu. Mas Sigit, D_Pratama, terima kasih banget ya. Gila udah sejam nih dong. Sejam nih, kalau gak dikat lu ada janji gak enak juga nih gua. Gue biasa 3 jam soalnya. Oh ini Mas Hiro, gue Mas Hiro nih, malam ini gue ada Mas Hiro. Ayo. Gak enak lu lagi opening. Jadi teman-teman yang mau penasaran kekaryaan tadi yang disebut tadi Mas Sigit D ini ada di acara Asta. Malam ini tuh baru opening 22 April. Itu gratis ya di Asta ya. Yang tadi disebutin ada unsur putihnya seperti apa. Nah itu cek aja karena 10 tahunnya ya program itu. Dan yang paling penting juga
nontonin karyanya Mas Sigit dan tim display itu ada bekerja di Art Jakarta Art Garden. Jakarta, please datang. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada di Pelataran. Hutan Kota Pelataran. Hutan Kota Pelataran itu bisa kalian tonton dan detailnya seperti apa. Instagramnya cek aja di Instagram Mas Sigit apa? @sigit_d_pratama. Yes, display. @display.studio. Nah, itu nantikan informasi-informasi terbaru dari Sigit dan juga program display. Sekali lagi, terima kasih Mas Dom, Sigit. thank you banget Dom, lancar-lancar nih buat DPP nih. Karena Domi punya podcast. Iya, karena kalau misalnya kemarin-kemarin gue mau nungguin momen, nah ini momen pas nih pas Art Jakarta, ya udah gue undang deh akhirnya. Let's go. Nextnya gue mungkin mau mendalami tentang tim-tim yang di display. Gue akan mengganti dengan teman-teman yang lain yang bisa mencerita ya kan lagi project apa. Moko menarik banget ya. Nah, gue boleh. bilang dia art handler pertama kali yang boleh dari banget. Sanggar gitu. Boleh. Yang sekarang karena jadi tadi lo technical mention di director. awal kan, ini proses progresnya jelas ya. Dari yang tadi TK ya, sorry, maksudnya lebih start. Ya, itu leman tuh. Ternyata juga punya potensi gitu ya kalau digali dan kasih kesempatan, itu dia. Jadi tapi tetap harus belajar yang bener ya. Betul, tetap. Jadi tapi kan bukan berarti sekolah tinggi itu pintar, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe Mature Indonesia, ada di YouTube dan juga follow Instagramnya mature.idn. Thank you lagi sekali lagi Mas Sigit di Pratama. Thank you Mas Sigit ya.